Ya karena masa karena Engkau adalah andalan kami. Oh, masa karena yang kata karena kami mau katakan hanya kau yang terutama di dalam hidup kami. Hanya kau penguasa tunggal kami. Hanya kau andalan kami. Ya Allah, hanya kau yang ku cinta. Hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Amin. Hanya kau, amin. Hanya kau yang ku sembah. Suci, yes, haleluya. Suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Mari katakan hanya Kau, amin. Hanya kau, yes. Hanya kau yang cinta. Hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, yes, hanya kau yang sembah. Suci, yes, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta. Katakan hanya Kau, oh, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang hanya Kau. Yes, hallelujah. Layak Engkau layak. Amin. Yes, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Oh, hanya Kau
Yes, hallelujah. Sekali lagi katakan hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Yes, amin. Hanya Kau yang cinta, hanya Kau Tuhan.
kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menjadi andalan kami Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Engkau kami dapat melewati setiap persoalan, setiap masalah apapun Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan kami kuat, kami kuat, kami kuat. Walaupun kami hadapi persoalan dan tantangan hari-hari ini, tetapi bersama dengan Engkau ada satu kekuatan yang dahsyat. Oleh sebab itu hanya Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau katakan Tuhan, ada firman-Mu, ada janji firman-Mu yang berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya. Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau yang beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu dulu yang menghibur kami. Saudara, hari-hari ini apapun yang kau alami, engkau mungkin di dalam lembah kekelaman, percaya ada firman Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan, ada janji firman Tuhan. Dia yang bersama-sama dengan kita, Dia yang menghibur. Dan saya percaya hari ini kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Ada harapan, ada masa depan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Walau terus berjalan, amin, dalam lembah kegelapan, pegang janji Tuhan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Yes, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Haleluya. Oh, walaupun harus berjalan, yes, amin, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah Kau tinggalkan, Kau tinggalkan. Haleluya. Tiada pernah Kau tinggalkan. Amin. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku. Yes, dalam janji-Mu kemenangan. Amin. Selamanya Kau nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Amin. Dalam kemenangan selamanya kan ku nyatakan besar setiamu
Katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku. Yes, ya Allah, kemenangan, kami terima kemenangan. Selamanya Kau nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku dalam gangguanku, kemenanganku Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. haleluya, sekali lagi katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu. Amin. Kemenanganku selamanya Kau nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi Yesus. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu. Yes, janji-janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami selama-lamanya. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yes, amin. Kami terima kemenangan. Kami terima kemenangan. Yes, ya Allah, kami terima kemenangan. Ya Allah, haleluya, ya Allah, ya katakan ada bahasa kede ya katakan ada bahasa yes katakan yuk katakan ada bahasa saya mengundang yang ada di tempat ini bangkit berdiri. Yes, satu rabe sekede boyakan nama sakara la katakan nama ya liste kede boyakan nama sakara nama sakara yes, ada beberapa yang baru yang sedang mengalir di tempat ini, memenuhi kami di tempat ini. Oh ya, kota Karabas sedang melawan setiap kami. Oh yes, katakan Allah, engkau yang sedang menyaksikan lagu ini, alami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus, alami kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh, sekete-kete, kurang Tuhan mengalir. Sekete boya nama. Sekete. Kurang nama sakara nama. Kurang nama sekete. Sekete boya nama. Sesuatu yang baru di tempat ini. Sekete boya nama sekete. Orang masih kalah lama sakara. Oh, haleluya. Haleluya. Ada satu api kemenangan yang sedang terjadi melalui tempat ini. Oh, 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 haleluya. Oh, kemuliaan turun. Kemuliaan nyata.
karena nama ya karena apa sih? Ada satu kemuliaan yang Tuhan akan berikan untukmu di dalam nama Yesus. Oh, ada pengurapan yang Tuhan berikan. Engkau sudah nantikan mungkin jalan keluar hari-hari ini. Dan Tuhan bilang hari ini kau akan dapatkan jalan keluar yang terbaik. Tetap hanya Tuhan yang menjadi pemenjalan. Engkau terus percaya. Jangan pernah engkau mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan bilang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Engkau akan melihat terobosan demi terobosan di dalam hidupmu. Oh haleluya ya Allah. Oh haleluya. Kudus love. Kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta. Hey, mantap. Wow, yes. Kuduslah Tuhan. Yes. Surga kudus. Yes, kuduslah kuduslah Tuhan Allah semesta. Kudus. Yes, haleluya. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus. Engkau kudus. Allah semesta. Kuduslah Tuhan. Yes. Surga bumi menyembah. Kudus. Engkau kudus. Bersama. Kuduslah Tuhan. Yes. Surga bumi. Oh, katakan kudus. Yes. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Yes, haleluya. Bagi rajaku yang jujur di tanah.
duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi, Yes. hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi ku nyanyikan hosana. Ku nyanyi hosana Yes, haleluya. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Mari angkat kedua tanganmu sebagai tanda penghormatan, katakan, Nyanyi hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. ku nyanyi hosana. Oh, haleluya. Nyanyi hosana, Yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Mari sekali lagi, kau nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih karena kami percaya surga terbuka atas tempat ini. Surga terbuka suatu kami memuji menyembah Engkau karena firman-Mu berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya oleh karena darah Yesus yang menguduskan kami dan melayakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu, untuk kami dapat menyembah di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami percaya pada saat ini waktu kami ada di tempat ini dan setiap anak-anakmu yang ada di rumah sedang menikmati ibadah online pada sore hari ini, percaya bahwa sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Ada pemulihan, kesembuhan, ada mujizat, ada sesuatu yang dahsyat yang sedang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Di ibadah kami pada sore hari ini sampai selesainya. Percaya ini adalah momentum di mana Engkau akan lebih lagi menyatakan Roh-Mu, lebih lagi menyatakan kuasa-Mu, lebih lagi menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami, Bapak. Terima kasih, Abah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu, siap menerima firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Hari ini kita ibadah online lagi. Ibadah kedua ya. Ibadah online kedua dari Blessing Ministry. Ini suatu hal yang luar biasa. Karena ibadah kedua ini kita masuk ke minggu pertama di bulan September. Ya, ini sekarang tanggal 5 September nih.
minggu pertama di bulan September. Jadi kita bersuka cita dari bulan Januari sampai bulan Agustus kemarin, penyertaan Tuhan luar biasa. Walaupun di bulan Maret tiba-tiba ada yang katanya pandemi sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, tapi kita melihat kalau sampai saat ini kita masih berada dapat beribadah bersama-sama, mengangkat tangan, memuji, menyembah Dia, itu semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi syukuri, saudara, kita semua telah melalui Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 bulan udah. Ini udah September. Istilahnya gini loh, 4 bulan lagi ke depan itu katanya peringatan. Ya. Udah 4 bulan lagi ke depan, bulan Desember. Udah dekat gitu, akhir tahun udah dekat. Kita sama-sama merayakan, kita nggak tahu nanti perayaan Natal seperti apa, Christmasnya seperti apa di dalam new normal seperti ini. Tetapi yang pasti kita harus mensyukuri hari-hari yang telah kita lalui dari bulan Januari sampai dengan saat ini, sampai bulan September tanggal 5 pada hari ini, karena Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Untuk itu hari ini, tadi waktu kita sudah menyembah sebenarnya, waktu sebelum kita masuk kepada tema kita ya, tema kita pada saat ini adalah Christ in you, the hope of glory, itu di Kolose 1:27. Tapi kalau kita sedang menyembah, masuk kepada kedalaman, waktu kita membangun keintiman dengan Dia, saya mendengar 2 kata waktu kita sedang menyembah tadi. Dan kata ini 2 gak enak sebenarnya. Waktu saya mendapatkan 2 kata ini, tuh katanya kok gak enak banget. 2 perkataannya. Pertama adalah the valley of the shadow of death, lembah kekelaman. Itu Mazmur 23 ayat 4. Kita tahu ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tahu, tapi di ayat 4 Daud berkata dengan jelas, ada fase dalam kehidupan Daud di mana dia ada di lembah kekelaman. Dan ini tadi di-remind lagi sama Tuhan. Banyak umatku pada saat ini, mungkin pada saat ini sedang menyaksikan ibadah online, Blessing Ministry pada sore hari ini. Banyak umatku sebenarnya sekarang lagi, mereka ada di dalam lembah kekelaman. Sepertinya segala sesuatu di sekitar mereka gelap. Sepertinya segala sesuatu di sekitar mereka menakutkan. Kematian ada di kiri kanan depan belakang. Sepertinya keadaan yang tidak nyaman, tidak membuat mereka merasa secure, merasa memiliki hal-hal yang pengharapan yang pasti lagi. Sepertinya kehilangan pengharapan itu di dalam Tuhan. The valley of the shadow of death. Waktu kita ada di lembah kematian, di lembah kematian, valley of the shadow, the lembah bayang-bayang kematian sebenarnya. Di bahasa yang sebenarnya lembah bayang-bayang kematian. Kalau seseorang ada di dalam seperti Daud pada waktu itu, ada di dalam lembah bayang-bayang kematian, sekitarnya menyeramkan, dan kita sedang melihat itu sedang terjadi. Saudara mungkin yang lagi sana, lagi menyaksikan, saudara sama kejadian, kok kayaknya sedang dikuasai oleh sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan. Kalau itu berasal dari Tuhan, semestinya itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mestinya itu ada dalam hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita. Tapi kok sepertinya lembah bayang-bayang kematian ada di sekitar saya. Tadi saya baru dapat WA lagi tadi, barusan di rumah salah satu sepupu saya di daerah Bintaro. Di kompleknya, bahkan di tangganya, di sebelahnya. Itu ada yang meninggal karena COVID. Itu membuat satu komplek itu akhirnya harus tutup dan mungkin ke depan ini akan disemprot gitu. Jadi kayaknya menakutkan. The valley of the shadow of death. Itu yang pertama yang sedang. Tapi ada valley yang kedua, ada lembah yang kedua. Lembah yang kedua tadi yang saya dengar itu di Yoel 3 ayat 14. Itu adalah the valley of decision. Kalau di dalam bahasa Indonesianya dikatakan itu adalah lembah penentuan. Tapi sebenarnya kalau dibahasakan ke dalam bahasa kita sehari-hari itu lembah keputusan. Waktu kita ada di dalam lembah kekelaman seperti di Mazmur 23 ayat 4, sepertinya lembah bayang-bayang kematian ada di kiri kanan belakang depan kita. Di situ sebenarnya ada satu lagi yang dikatakan, bukan hanya lembah bayang-bayang kematian, tapi lembah penentuan. Waktu engkau ada di lembah itu, what is your decision? Apa keputusanmu waktu engkau sepertinya ditempatkan Tuhan di lembah itu? Di situasi dan kondisi yang sedang kau hadapi pada saat ini. Haleluya. Menyeramkan, yang ngeri ya sebenarnya. 2 perkataan ini sebenarnya membuat kita, sesuatu yang mungkin kita rasakan ini, I experience this kind of situation. Saya sedang mengalami situasi yang seperti ini. Tapi saya memastikan, setidaknya
Ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan untuk menguatkan saudara sebelum kita masuk ke Kolose 1:17. Yang diingatkan Tuhan pertama tadi adalah gini, di kitab Wahyu 3 kali, dan hanya di kitab Wahyu saudara akan menemukan ayat ini, dan tidak ada yang lain. Di kitab-kitab lain saudara akan menemukan pernyataan Tuhan Yesus ini, dan ini Tuhan ulang 3 kali. Bayangkan kalau dalam satu kitab itu ya Pak, Wahyu, kitab Wahyu yang diwahyukan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan akhirnya itu dituliskan, penglihatan itu dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam satu buku namanya Kitab Wahyu. Di situ 3 kali ada satu pernyataan yang turun atas Rasul Yohanes. Tuhan Yesus berkata gini, Wahyu 1 ayat 8 berkata seperti ini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nggak cuma sekali, ternyata Tuhan ulang lagi kepada Yohanes di Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, diulang lagi Tuhan bilang ini, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. 2 kali. Tapi ternyata nggak cuma 2 kali. Sekali lagi Tuhan ulang lagi pernyataan itu kepada Yohanes di Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ini yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Waktu sepertinya kita ada di lembah bayang-bayang kematian. Waktu kita sepertinya ada di lembah keputusan. Apa nih Tuhan? Waktu saya ada di lembah bayang-bayang kematian, di mana kiri kanan belakang depan saya sepertinya yang ada lembah, yang ada sepertinya bayang-bayang kematian. Apa yang saya harus lakukan? Keputusan apa yang harus saya ambil? Saya mau kuatkan saudara melalui ayat ini pada sore hari ini. Dia berkata pada saudara, dia deklarasikan kepada kehidupan kita pada sore hari ini. Dia katakan gini, Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Artinya gini, Tuhan ingin menguatkan saudara yang menyaksikan pada saat ini. Ini nih, waktu dia berkata bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, artinya gini, dia sudah, agenda kerajaan sorga itu sudah ditetapkan dari awal mula di dalam Yesus. Tidak ada yang tersembunyi. Artinya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, itu semua ada di dalam perjalanan journey of faith, perjalanan iman kita bersama dengan Dia setiap waktu. Tapi kita mengerti bahwa Tuhan memberikan janji seperti ini. Kalau aku adalah awal, ya sebelum segala sesuatu ada, aku yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Aku yang menciptakan engkau serupa dan segambar dengan aku. Di ayat ini dia mengatakan ini, aku bukan hanya yang awal bagimu, tapi aku juga yang akhir bagimu. Dan kita tahu apa akhirnya. Kita tahu ujungnya itu apa. Kita tahu apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Sesuai dengan kitab Wahyu. Kita punya blueprintnya. Terus kita tahu blueprint? Blueprint itu artinya cetak biru. Seorang insinyur kalau dia ingin bangun rumah, dia harus punya blueprintnya dulu. Dia harus buat dulu. Dia punya kerangka rumah yang mau dibuat. Itu kayak semacam di kertas karton hanya biru. Dia buat gitu. Oh, yang punya rumah maunya begini. Oh, dia mau bentuknya seperti ini. Dibuat itu namanya blueprint. Kita waktu kita punya rumah, kita pasti dikasih blueprint. Ini loh rancangan rumah yang mau dibikin. Kita setuju, kita akan buat. Tuhan punya blueprintnya. Dari awal sampai akhir. Dia punya rancangannya. Dia punya rancangannya. Dia punya agenda kerajaan surga yang akan dia genapi dalam kehidupan saudara. Dan ini yang kita tahu waktu dia berkata dia adalah Alfa dan Omega, ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah kemenangan. Saya mau katakan pada saudara, ujungnya kemenangan. Yesus menang atas musuh-musuhnya. Kita tahu kemana musuh-musuh kita akan dibuang, dan keberadaan orang percaya pada akhirnya di kitab Wahyu dikatakan orang-orang yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Yang pertama saya mau katakan pada saudara, kalau saudara merasa berada di dalam lembah bayang-bayang kematian, kalau saudara sepertinya merasa bahwa inilah lembah keputusan apa yang saya mau ambil keputusan untuk terus percaya dan berjalan di dalam kehendak. Waktu engkau melakukannya, maka engkau akan menempatkan Yesus seperti Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Saudara pernah dengar itu? Dikatakan dalam bahasa Inggris, Yesus itu the author and finisher of our faith. Tuhan Yesus adalah pencipta. Dikatakan gini kalau dalam bahasa Indonesian Modern Bible itu dikatakan seperti ini. Kalau di Indonesian Modern Bible itu lebih
Kalau di dalam terjemahan baru seperti biasa, itu cuman dibacanya seperti ini. Kalau di terjemahan baru dibacanya seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tapi saya mau buka yang terjemahan Indonesian Modern Bible. Saya menguatkan saudara di tempat ini untuk saudara juga download Indonesian Modern Bible, itu bagus banget. Soalnya secara literal diterjemahkan dari King James Version dan kita akan mengerti secara detail apa yang sebenarnya dituliskan di situ. Dikatakan gini, ayat 2 gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Terjemahan baru, terjemahan IMB-nya dikatakan gini, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman, the author of faith, dan penyempurna iman kita sampai akhir, dan dia finisher of our faith. Jadi dia yang menciptakan iman itu ada dalam diri kita, dan dia akan memastikan di dalam perjalanan kita bahwa kita akan sampai pada ujungnya di dalam iman. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita. Makanya di ayat ini, di firman ini dikatakan Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 berkata gini, karena kita mempunyai banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua rintangan dan dosa yang mudah menjerat, dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Saudara, kalau engkau merasa engkau ada di lembah bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian, dan engkau ada di lembah keputusan, putuskan hari ini. Don't give up, jangan menyerah. Bangkit berjalan dengan iman, karena Tuhan ada bersama dengan engkau di situ. Dia adalah pencipta iman kita dan yang akan memastikan kita berjalan dalam iman sampai pada akhirnya. Tapi kita hanya bisa melakukannya seperti dengan firman ini berkata, dengan mata yang tertuju kepada Dia, kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat Dialah Alfa dan Omega bagi hidup. Dialah yang awal dalam kehidupan dan Dialah yang akhir dalam kehidupanmu. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Walaupun sekitarmu sepertinya engkau berada dalam keadaan kurang, keadaan yang tidak nyaman, tidak seperti biasanya, seperti yang kau alami. Yang kedua, dikatakan seperti ini. Tadi udah dia menyatakan bahwa dia adalah Alpha dan Omega, the author and finisher of our faith. Nah, yang ketiga gini. Tadi saya dapat kata yang ketiga nih, sebenarnya pengulangan dari apa yang kemarin saya dapat juga waktu saya persiapan itu, new normal. Yang kita sedang masuk ke dalam namanya new normal sekarang. Karena dari semenjak bulan apa ya? New normal itu semenjak bulan apa ya? Gitu bulan mungkin Juni gitu ya. Juni gitu ya. Sekitar bulan Juni. Tiba-tiba tercetus new normal. Normal yang baru, tapi pengertian new normal yang dicetus oleh pemerintah kita adalah tatanan kehidupan yang baru. Ada satu tatanan yang baru yang harus dijalani. Apa sih tatanan kehidupan yang baru yang dijalani ini? Kita melihatnya sekarang secara kasat mata ini. Sekarang kita kalau kemana-mana harus pakai masker, ya kan? Kemana-mana harus pakai jarak. Kalau bisa ketemu orang harus cuci tangan, gitu ya. Jadi nggak boleh kumpul-kumpul terlalu banyak. Itu new normalnya. Sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Tapi sebenarnya Tuhan ingin menyatakan pada kita pada sore hari ini, new normal ini mengandung pesan profetik bagi kita. Momentum Tuhan di pertengahan tahun mulai bulan Juni waktu itu dicetuskan kepada kita. New normal itu sebenarnya tatanan kehidupan yang baru yang sebenarnya Tuhan pengen kendaki kita jalani pada saat ini apa? Setelah kita tahu bahwa kita ada di lembah bayang-bayang maut, seperti kita ada di dalam lembah keputusan. Suatu kita sudah tahu bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, Dia akan menjamin kehidupan kita sampai pada akhirnya karena Dia memimpin kita dari iman kepada iman. Yang kedua adalah kita harus tahu kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. New normal berbicara seperti ini. Di 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Artinya, engkau memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan setiap hari. Manusia yang baru yang harus dijalani di dalam kehidupannya. Waktu engkau menjalaninya bersama dengan Kristus, maka gini, kehidupan normal yang dulunya sepertinya engkau jalani, sekarang ini udah gak seperti dulu lagi.
Sekarang ini berbeda. Berbeda karena apa? Karena dimensi perjalanan kehidupanmu bersama dengan Dia, dimensi kehidupan perjalananmu waktu engkau ada di dalam agenda kerajaan surga dari Alfa dan Omega adalah perjalanan yang supranatural bersama dengan Tuhan. Nah, adalah perjalanan berbeda. Kalau sama aja dengan orang-orang yang di dunia ini, buat apa? Sama aja kerja keras. Kerja keras emang salah atau enggak? Nggak salah. Kamu kerja keras punya usaha, itu salah atau enggak? Tapi berbeda. Aku akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah kepadaku atau tidak. Pasti ada perbedaannya. Perjalanan bersama Tuhan dengan menghidupi manusia baru dalam kehidupan kita akan membuat kita melihat Tuhan melakukan satu perbedaan dalam perjalanan kita dengan orang lain. Amin. Perbedaan aja gini. Perbedaan kita harus tangkap ini ya. New normal ini bukan hanya kebiasaan dengan memakai segala macam. Itu secara dunia pemerintah sudah melepaskan itu. Tapi bagi kita adalah ini perjalanan, ini pesan profetik bagi diri kita. Untuk kita diingatkan oleh Tuhan. Ini saatnya gaya hidup kerajaan surga harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Karena Kolose 1 ayat 13 berkata gini, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Sekali lagi, saya ulangi. Firman Tuhan berkata kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan yang terkasih. Mentalitas kita di dalam perjalanan ini adalah gini, berpindah. Kita sudah berpindah. Kita sudah ada dalam kerajaan. Kita sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Suatu dunia sekitarmu sepertinya tergoncang. Suatu engkau sepertinya berada dalam lembah bayang-bayang maut, di mana engkau di situ harus mengambil keputusan. Engkau harus memiliki ketetapan iman dalam hidupmu. Engkau harus membangun terus keintimanmu dengan Tuhan. Dan engkau berkata seperti ini, no, dalam perjalanan ini Tuhan telah menetapkan perjalananku, agenda kerajaan surga. Dia yang awal dan dia yang akhir dalam kehidupanku. Walaupun aku sepertinya sedang melihat banyak kematian di kiri kanan belakang depan dalam kehidupanku, tapi aku akan terus berjalan dalam iman dan kepada iman dan kepada iman dan percaya di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah lembah kekelaman, aku akan melihat Tuhan dan kuasanya bekerja dalam kehidupan. Suatu kita menetapkan hati kita seperti itu dengan mata yang tertuju kepada Dia, maka saya percaya sungguh yang saudara sedang menyaksikan dan kita semua yang ada di tempat ini. Inilah saatnya di tengah-tengah kegelapan terang Tuhan hadir dan kemuliaannya terbit atas kita. Amin. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah lembah bayang-bayang maut, lembah keputusan. Misalnya saudara menemui ada orang-orang percaya di sekitarmu yang sedang mengalami keraguan, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami intimidasi, sedang mengalami hal-hal yang gak baik gitu ya, yang membuat mereka seperti tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bangkitkan mereka saudara. Karena firman ini sampai kepadamu, firman ini tiba di dalam kehidupanmu pada hari ini. Waktu firman ini tiba dalam kehidupanmu, maka engkau juga bertanggung jawab untuk membawa firman ini yang telah memulihkanmu, yang telah melepaskanmu dari segala ketakutan, untuk engkau juga membangkitkan orang lain dan membawa mereka keluar dari keraguan-raguan untuk berjalan di dalam iman kepada iman, karena Dialah yang akan membawa kita terus beriman sampai pada akhir. Tidak ada yang lain. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan datang dan kemuliaannya terbit atasmu. Waktu kau tahu itu ya, saya juga kaget tuh. Brosur yang dikirim itu yang untuk hari ini, yang dibikin. Siapa bikin? Dibikin brosurnya. Jadi latar belakangnya gelap, tengahnya tuh terang sendiri. Wih, profetik itu loh Pak. Iya, terus ada satu orang gitu. Jadi diliputi terang gitu ya. Itu makanya, waktu saya dapat ayat itu tadi, itu sama dengan contoh brosur yang ada. Sekitarnya seperti gelap. In the valley of the shadow of death, sedang ada di dalam lembah bayang-bayang kematian. Di situ orang-orang yang dalam bayang kematian nih, waktu mereka kiri kanan lihat belakang depan melihat kematian, mungkin mereka declare Mazmur 91 ya. Mazmur 91 udah kayak jadi mantra aja dalam kehidupan. Declare, tapi mereka tidak membangkitkan iman mereka untuk melihat penyertaan Tuhan. Ingat gak, firman itu bukan mantra, saudara. Firman itu harus diresponi dengan iman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu firman itu datang dalam kehidupanmu, responi.
Kalau hari ini engkau mendapatkan firman yang berasal daripada Dia, dan Dia ingin menentukan engkau bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir bagi hidupmu, dan bahwa engkau akan melihat penyertaan Tuhan, engkau melangkah dari iman kepada iman. Dan waktu Tuhan berkata kepadamu, ini saat yang kau menghidupi sesuatu yang normal yang berbeda. Bukan normal menurut standarnya dunia. Bukan normal menurut standarnya orang-orang yang ada di luar sana. Ini standar ilahi. Ini standar kerajaan Tuhan. Ini gaya hidup kerajaan yang harus kau jalani dalam kehidupan ini. Dan ini adalah waktu-waktu kesempatan bagi orang percaya bersinar bagi kemuliaan. Saudara percaya itu, tangkap itu, masukkan di dalam keberadaanmu untuk kau berjalan di dalam kebenaran ini. Karena kita nggak punya choice, kita nggak punya pilihan lain. Kita nggak punya pilihan lain untuk dapat berjalan. Kalau misalnya kita terus terbawa dengan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, seringkali kita masih down. Kita lagi sakit, kita merasa, Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Waktu saya lagi sakit, saya merasa, aduh Tuhan, kenapa saya sakit ini? Tuhan menegurkan saya, oh enggak, saya nggak pernah meninggalkan kamu. Aku ada bersama dengan engkau di situ. Dia ada di situ. Engkau dapat bangkit karena engkau mengenal siapa Juru Selamatmu. Engkau dapat bangkit karena engkau mengenal siapa penciptamu. Engkau dapat bangkit karena engkau mengenal bahwa engkau diciptakan oleh Dia serupa dan segambar dengan Dia untuk berjalan dalam kemuliaannya. Engkau bagian dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Untuk engkau tahu kebenaran-kebenaran ini, maka engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia. Amin. Orang-orang berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk pesanmu di awal khotbah ini, bahwa waktu sepertinya umatmu ada di dalam lembah-lembah bayang kematian, ada di dalam bayang-bayang keputusan, di sana engkau ada, dan engkau membawa umatmu, menguatkan umatmu, meyakinkan umatmu bahwa engkau tetap memegang kendali sepenuhnya dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang kami ada di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya engkau akan menuntun kami. Ya, engkau yang telah menciptakan kami, iman yang ada di dalam keberadaan kami akan terus menuntun kami untuk kami selesai di dalam iman dan tidak tergoncangkan karena kami dalam kerajaan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terjadilah seturut dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya ingin masuk Kolose 1:27. Sesuai dengan tema kita. Karena tadi itu baru ini ya. Masih panjang nih, kira-kira masih ada 2 jam. Jadi tenang aja, relax saja saudara ada di rumah sambil tiduran, sambil menyaksikan. Masih panjang, enggak sepanjang itu saudara. Bercandanya. Nah, Kolose 1:27 sebenarnya adalah satu rangkaian firman yang kalau kita baca secara penuh itu menggambarkan pelayanan dari Rasul Paulus di Kolose. Cuman kalau kita cuma mengambil ayat 27-nya aja, itu kayaknya kurang seret ya. Biasanya gini, kita harus baca keseluruhan pasal atau keseluruhan perikop agar kita mengerti kenapa sih ayat yang berbicara Christ in you, the hope of glory. Kenapa sih perkataan mengenai Kristus ada di dalam engkau, ada di tengah engkau. Dialog pengharapan akan kemuliaan yang kita miliki gitu di dalam Kristus. Nah, kalau kita baca dari ayat 24 sampai 29, saya akan bacakan ya buat saudara. Saudara di rumah juga ada Bible gadgetnya dibuka, Bible biasa yang buku buka, ya bebas-bebas aja saudara. Banyak yang sambil tiduran mungkinnya bacanya nggak apa-apa. Kolose 1:24 sampai 29 dikatakan seperti ini, pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya itu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, itu Kristus ada di tengah-tengah kami. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati,
dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya. Kalau saudara mempelajari kitab Kolose, dan saya ingin saya dituntun Tuhan waktu saya sedang persiapkan hal ini untuk melihat latar belakang penulisan Rasul Paulus atas surat Kolose ini. Dan ini totally different. Makanya saya ngambilnya ayat 27 aja karena intinya di situ. Pesan Paulus di surat-surat dia sebelum mau di Roma, Korintus, mau di Galatia, Efesus, Filipi, anak rohaninya Timotius, itu pasti keutamaan akan Kristus. Tidak pernah keluar dari situ. Karena begini loh saudara ya, tidak gampang bagi seorang Paulus yang dulunya bernama Saulus untuk dia bisa mendapatkan pewahyuan Kristus dan menyebarkan pewahyuan ini kepada orang-orang Gentiles. Gentiles itu gini, Rasul Paulus adalah rasul-rasul yang seorang rasul yang ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. Saya ulangi, Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar orang Yahudi. Makanya dia perginya kemana? Korintus. Perginya kemana? Ke Roma. Perginya kemana? Galatia, Efesus. Semua itu ada di daerah-daerah kependudukan Roma pada saat itu. Disebutnya Gentiles, ya, disebutnya orang-orang di luar Yahudi, bukan orang Yahudi dia beritakan, tapi dia dapat tugas khusus beritakan Injil, beritakan kabar baik ini kepada orang-orang di luar Yahudi. Karena di dalam Kristus mereka juga dipilih, mereka juga dipanggil untuk menerima keselamatan dan kemuliaan di dalam Kristus. Berbahagialah kita, karena kita termasuk Gentiles, saudara. Kita termasuk orang di luar Yahudi yang pada saat ini menerima Injil dan membawa Injil itu menjadi bagian dalam kehidupan kita dan memastikan keselamatan dan kemuliaan yang sudah Tuhan tentukan bagi kehidupan kita. Luar biasa loh saudara. Kalau saudara pergi, saya pernah cerita ini beberapa waktu yang lalu. Kalau saudara pergi ke Israel, ada orang-orang di sana yang mereka tuh orang Israel yang tidak menerima Yesus, tidak menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka, kita tuh orang-orang kafir, orang-orang di luar. Mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Cuma mereka, nggak ada yang lain. Cuma mereka. Itu nggak bisa diganggu buat bagi mereka. Cuma kami bangsa pilihan, kamu kafir. Istilahnya gitu. Jadi ya, kayaknya kejam, tapi enggak. Waktu mereka membaca surat-surat Paulus, kalau mereka ingin membuka keberadaan mereka bagi kebenaran pewahyuan yang disingkapkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus, maka mereka akan terbuka pikirannya bahwa di dalam Yeshua, di dalam Yesus, dia membuka keberadaannya untuk setiap bangsa-bangsa yang lain untuk dapat percaya kepada dia di dalam Kristus. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Tuhan katanya, Tuhan Yesus katanya, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya percaya padanya tidak binasa, melainkan melalui hidup kekal. Jadi dia terbuka, inklusif, nggak eksklusif lagi, nggak pada satu bangsa lagi, tapi terbuka kepada siapapun yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Terbuka bagi siapapun yang dipanggil dan dipilih untuk dapat berjalan di dalam keselamatan, kemuliaan, kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan. Berbahagialah kita. Kita ini orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih untuk berjalan di dalam keselamatan, kemuliaan, dan kebenaran. Itu kita. Itu kita. Waktu kita mengerti hal ini, maka kita nggak ragu. Kita nggak ragu lagi untuk apa? Untuk seperti yang tadi saya katakan. Suatu kita sepertinya ada di dalam lumba-lumba yang kematian, kiri kanan belakang depan kita sepertinya ada kematian di mana-mana. Di sana kita tahu kita orang-orang yang diselamatkan. Di sana kita tahu kita orang-orang yang menerima kemuliaan. Di sana kita tahu kita menerima orang-orang yang menerima kebenaran, dan untuk berjalan di dalamnya Tuhan menjamin bahwa kita akan sampai pada kesudahannya di dalam iman. Karena Tuhan sendiri yang ada dalam kita, yang akan memimpin kita dari iman kepada iman kepada iman. Dan untuk menyatakan pewahyuan ini nggak gampang. Saudara, Paulus harus mengalami satu yang namanya intervensi ilahi sebelum pewahyuan ini dapat disingkapkan. Bagi Paulus yang dulunya Saulus, tidak gampang untuk dapat menerima kebenaran ini.
Oh, saya mau katakan, tidak gampang. Ini pernyataan Paulus sendiri. Nggak gampang seorang Saulus yang menjadi Paulus itu menerima kebenaran Kristus. Nggak gampang, saudara. Harus dihajar dulu di Damsyik, di Kisah Para Rasul 9. Tuhan datang dalam kemuliaan sinarnya di waktu dia perjalanan ke Damsyik, dan waktu dia sedang ingin menganiaya orang-orang percaya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9, di situ dikatakan gini, Paulus dibuat rebah sampai ke tanah dan buta katanya. Paulus sampai dibuat rebah sampai ke tanah, jatuh ke tanah dan buta katanya. Saudara, ini saya mau katakan ya. Ini kewahyuannya bagi kita. Seringkali waktu Tuhan ingin melakukan intervensi ilahi dalam kehidupan kita, waktu dia ingin melakukan hal-hal, dia ingin menyatakan kebenarannya, kemuliaannya, keselamatannya dalam kehidupan kita, dia harus dulu meremukkan kita sampai mungkin kita sampai rebah di tangan. Dia harus membuat kita buta dulu, bukan buta juga secara jasmani, tapi dia harus membawa keberadaan kita untuk tidak terfokus kepada apa yang ada di sekeliling mereka. Tapi Tuhan ingin membawa kita untuk terbuka mata rohaninya, melihat apa yang Tuhan mau nyatakan, melihat kewahyuan yang mau dia sampaikan, supaya keselamatan, kemuliaan, dan kebenaran itu benar-benar menjadi bagian kita. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang berbagi. Kita memiliki the point. Ya, kita memiliki satu titik di mana kita mengalami yang namanya permukaan itu. Kita pasti mengalami. Kalau saat-saat ini mungkin kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah menjadi orang yang berjalan bersama Tuhan bertahun-tahun, tapi ada keraguan-raguan yang muncul, ada ketakutan, kekhawatiran yang muncul. Pada saat ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, bangkit, karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan waktu engkau merasa bahwa engkau jauh dari Tuhan, karena engkau tidak lagi memiliki pengharapan yang sejati di dalam Dia, karena segala sesuatu yang sedang terjadi. Karena gini ya, pandemi ini hasilnya adalah banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan, belum juga sanak keluarga yang meninggal, segala macam. Keputusasaan ada di mana-mana, kematian sepertinya sedang ada di awan-awan Indonesia, gitu ya. Ada di atmosfer Indonesia di mana-mana. Kayaknya menciptakan sesuatu yang menakutkan bagi setiap mereka yang ada di bumi Indonesia. Tapi hari ini kekuatan, kemuliaan Tuhan sedang disampaikan kepada kita. Bangkit, bangkit, bangkit. Engkau tidak ditentukan untuk binasa. Engkau ditentukan untuk mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita memang ditentukan dari awal, karena saya tadi katakan Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir, Dia sudah merancangkan segala sesuatu dari awal mula. Bahwa kemuliaan itulah yang akan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Untuk itu berjalanlah di dalamnya. Berjalanlah di dalamnya. Jangan takut. Jangan takut. Ada satu fase mungkin dalam kehidupan kita mengalami seperti Paulus. Harus rebah dulu. Tuhan harus membuat kita rebah sampai ke tanah, dan akhirnya membutakan mata jasmani kita untuk kita dapat terbuka mata rohaninya, melihat kebenaran itu datang. Dan hasilnya kita mengerti. Saudara ini ya, kitab-kitab yang ditulis Paulus, kitab-kitab yang ditulis, surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, itu dimensinya langit tingkat ketiga, saudara. Pernah baca di situ? Waktu dia berkata bahwa 2 Korintus 12 ya, dia katakan gini, saya tahu ada seseorang yang dibawa ke langit tingkat ketiga untuk mendapatkan pewahyuan itu. Semua tulisannya dia. Waktu dia mengalami kebutaan secara jasmani, waktu dia ada di dalam satu rumah di mana dia harus berdiam diri untuk mengetahui apa rancangan Tuhan. Waktu dia mengingat pertama kali dia bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik, dan Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan yang kau aniaya. Waktu dia mendengar suara itu, dan waktu dia buta secara jasmani, disitulah dia mengalami surga tingkat ketiga itu. Di dalam Alkitab paling enggak cuma 2 orang yang mengalami surga tingkat ketiga. Yang pertama adalah Rasul Paulus, dan yang kedua Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu surga tingkat ketiga banget. Dia melihat pewahyuan itu dari awal sampai akhir. Dia melihat, dan itu sedang dinyatakan dalam generasi ini menurut. Dan apa yang dia lihat di langit tingkat ketiga itulah yang meruntuhkan segala pemahaman hukum Taurat dan segala pemahaman yang sudah dia jalani sebagai orang Yahudi dari semenjak kecil sampai dia menjadi seorang pembunuh orang-orang Kristen. Nah, saudara harus tahu, gurunya Rasul Paulus itu namanya Gamaliel. Kalau saudara baca di kitab Para Rasul,
Gamaliel itu seorang guru dan pendidik hukum Taurat yang sangat dihormati pada zamannya. Sangat dihormati. Dia punya bapak rohani. Bapak rohani itu namanya Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang Farisi, ahli Taurat, dan guru pendidik yang tegas disiplin. Dari kecil, kalau saudara tahu bagaimana anak-anak kecil di Israel itu dia diberikan kepada orang tuanya kepada pendidik. Ada pendidik. Kalau saudara melihat ya, kalau di Israel tuh anak-anak kecil tuh udah panjang-panjang rambutnya, terus dia harus baca, hafal Torah gitu. Dalam satu periode tertentu udah habis, suruh baca lagi, baca sampai apa, melotok dari kecil. Itu turun-temurun saudara. Itu bukan dilakukan pada cuma pada waktu masuk ke zaman milenial, enggak. Dari dulu udah jadi sesuatu tradisi yang sudah dilakukan generasi kepada generasi kepada generasi kepada generasi. Jadi melotok di dalam itu. Paulus mengalami hal yang sama. Punya bapak rohani, dididik secara disiplin, diajarkan pokok-pokok mengenai hukum Taurat. Dia dalam akarnya tuh kuat. Bahkan saya mau katakan ya, kalau ada rasul-rasul zaman Tuhan Yesus yang berjalan dengan Tuhan Yesus berdebat sama dia, pasti belum tentu menang. Karena dia akan mengangkat segala kaidah-kaidah yang ada di perjanjian lama untuk dapat disampaikan tuh dalam perdebatan itu. Belum tentu menang. Karena apa? Kalau perdebatan firman mungkin akan sangat jauh untuk dapat memenangkan jiwa seperti Rasul Paulus. Tetapi ini dia harus mengalami intervensi ilahi di dalam hidup. Pertama harus mengalami intervensi ilahi dulu. Waktu dia mengalami intervensi ilahi, ya segala sesuatu yang dulu dia pahami dan dia ketahui, kebenaran-kebenaran sudah dia pahami dari kecil sampai dia besar, di root out sama Tuhan, dicabut sampai akar-akarnya, diganti kepada ini, Christ in you, the hope of glory. Dia gantikan kepada kebenaran ini. Tidak ada keselamatan lain. Tidak ada kemuliaan yang dapat dimiliki oleh manusia. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan jatuh. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua udah. Cuman di dalam Kristus. Keutamaan Kristus adalah pesan utama Paulus di setiap kitab-kitabnya. Gak pernah ada yang lain. Jadi harus dicabut dulu. Ini yang kita alami sebenarnya. Seringkali ada hal dalam kehidupan kita yang harus di-root out sama Tuhan. Harus dicabut sampai ke akar-akarnya sama Tuhan. Supaya dia menggantikan hal yang lama yang bukan berasal daripada Tuhan. Yang bukan kebenarannya dengan kebenaran yang sejati di dalam keberadaan kita. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi. Ya? Orang yang menerima kasih karunia ini dalam perjalanannya sebenarnya banyak nggak kelihatan. Saya suka dengan pernyataan Yohanes Pembaptis sebenarnya. Iya ya, Yohanes Pembaptis seperti ini. Waktu Tuhan Yesus pada saatnya dia harus tampil untuk melayani. Yohanes Pembaptis bilang, aku harus semakin kecil. Dia itu harus semakin besar. Gitu. Ada saatnya, pada saat itu Yohanes Pembaptis muncul. Dia menjadi orang bilang, bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Berikan dirimu dibaptis dan dibersihkan dari segala pelanggaran. Ada saat begitu. Kuat, keras gitu. Tapi waktu Tuhan Yesus muncul, pemulai pelayanannya selama 3,5 tahun, pada saat Tuhan Yesus muncul, dia mundur ke belakang. Dia tahu, Sang Mesias sudah datang. Aku harus semakin kecil. Dia harus semakin besar. Besar. Seseorang yang menerima kebenaran yang hakiki dalam keberadaannya di dalam Kristus, keutamaan akan Kristus dalam keberadaannya, karena dia tahu Kristus ada di dalam dirinya. Christ in me, the hope of glory. Ada pengharapan kemuliaan dalam keberadaannya, maka keberadaannya tidak lagi menjadi orang yang tinggi. Nah, dia akan semakin tahu, oke, saya harus semakin kecil. Yesus saya semakin harus terlihat. Dia harus semakin besar. Dia harus semakin dikenal oleh banyak orang. Bukan kita. Bukan blessing ministry, bukan saya yang sedang berbicara sini, bukan siapapun bagi setiap kita, gitu. Yang mencoba kelihatan bahwa kita tuh hebat, berkuasa, enggak. Kita harus semakin kecil dan dia harus semakin besar. Sekarang pertanyaannya adalah dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita sudah menjadi kecil dan membesarkan diri? Atau sebaliknya? Dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ini bukan berbicara mengenai ministry kita besar. Ini bukan berbicara mengenai gereja kita besar. Ini bukan berbicara mengenai bahwa seseorang bisa membawa pengaruh influence kepada banyak massa melalui mujizat,
apapun itu. Karena firman Tuhan berkata gini pada akhirnya, ada orang-orang yang datang pada Tuhan. Matius 7 berkata, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu? Bukankah aku telah melakukan kesembuhan demi namamu? Dan Tuhan berkata, saya tidak mengenal engkau. Sedih banget ya. Di dalam nama Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib, tapi pada akhirnya Tuhan nggak bisa kenal dia. Kenapa? Karena bukan Kristus yang dimanifestasikan. Ingat ya, waktu kita punya karunia dalam kehidupan kita, Tuhan bilang gini, Tuhan tidak pernah menyesali karunia, kasih karunia dalam kehidupan kita, nggak pernah. Itu pemberian. Waktu itu diberikan pada kita, maksimalkan itu untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita. Maksimalkan itu untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita. Karena kita tahu pada ujung-ujungnya Yesuslah anak domba itu, sehingga dari Yehuda lah yang nanti akan dipuja, ditinggi, dimuliakan. Hanya dia, bukan kita. Kita semakin kecil, dia yang harus semakin besar. Tidak gampang untuk meluluh lantakan pemahaman Rasul Paulus sehingga dia mau tunduk di bawah kaki Yesus dan akhirnya menjadi orang yang memberitakan Injil itu ke setiap orang-orang yang di luar Yahudi atau di luar Israel. Itu yang pertama. Kedua ya, kalau kita belajar mengenai kitab-kitab surat-surat dari Paulus, termasuk surat Kolose, saya mengatakan, saya belajar ya, bahwa pada saat Paulus menuliskan surat ini, di Kolose itu sedang terjadi sedikit keributan. Keributan kenapa? Orang-orang Kristen di sana, mereka sedang dipengaruhi oleh guru-guru palsu. Itu ada sejarahnya. Ada guru-guru palsu yang datang ke sana. Guru-guru palsu kalau misalnya kita belajar dari sejarah Alkitab, itu namanya gnostik. Gnostik itu artinya gini. Gnostik artinya itu pengetahuan. Pengetahuan yang diambil dari pemahaman Yunani. Pemahaman Yunani seperti gini. Engkau bisa mengetahui mengenai kehidupan ini melalui astrologi, perbintangan. Engkau bisa mengetahui tentang kehidupan ini dari mitologi, cerita-cerita orang-orang yang dulu. Engkau dapat berhubungan dengan Tuhan dengan malaikat perantara. Kayak gitu. Jadi mistik, sangat mistik. Konon dalam sejarah kitab kebangkitan Illuminati sebenarnya dari dulu. Dari semenjak itu. Dari sana akhirnya terus berkembang. Dan juga ada pengajaran-pengajaran lain yang menampilkan legalisme. Pengajaran-pengajaran Yudaisme yang mengajarkan kamu harus disunat, harus apa, segala macam. Jadi banyak guru-guru palsu yang sedang menyerbu ke Kolose gitu. Dan Paulus pada saat itu, saudara tahu nggak di mana waktu dia sedang menuliskan ini suratnya di Kolose? Saudara tahu di mana Paulus pada saat itu? Paulus sedang berada di penjara. Dia sedang mengalami tahanan oleh karena Kristus. Karena imannya, dia harus ada dalam penjara. Dia harus berada dalam satu waktu di dalam penjara, dan di dalam penjara itu dia menuliskan surat-surat itu. Dia terima berita dari teman-teman dia yang sedang menyebar dimanapun di setiap kota-kota yang ada, dan dia terima itu, dia tulis, dia sampaikan. Saudara ini, saya mau sampaikan hati-hati pada akhir zaman. Pada akhir zaman ini akan banyak juga guru-guru palsu yang akan mengajarkan hal-hal di luar Kristus, yang fokusnya bukan kepada Kristus, yang tidak membawa jemaat untuk memiliki kegairahan di dalam Kristus, mengerti identitas DNA mereka di dalam Kristus, dan mereka diarahkan kepada hal yang lain. Hati-hati. Apa yang terjadi di jemaat Kolose itu sebenarnya pada saat-saat ini juga sedang bermunculan. Pengajaran-pengajaran esensinya tidak membawa orang kepada Kristus. Hati-hati. Dan kalau misalnya kita berjaga-jaga akan hal ini, dan kita membawa hati kita sepenuhnya untuk tertuju kepada Kristus dan mengenal kebenaran itu di dalam Dia, karena Kristus adalah apa? Firman yang menjadi manusia. Kebenaran yang dinyatakan dalam kehidupan kita membuat kita mengetahui apa yang harus kita jalani, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang akan muncul pada akhir zaman ini. Be careful. Sama. Makanya dia bilang, Kristus di dalam engkau. Dalam pemahaman perjanjian baru, Tuhan berkata gini kepada setiap umat yang percaya, aku akan membuat satu perjanjian yang baru, di mana aku akan menaruh firmanku di dalam akal budimu dan menuliskannya di dalam hatimu, dan engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu.
Sehingga tidak ada seorang pun yang harus mengajar engkau. Karena dari besar sampai kecil, dari kecil sampai besar, mereka akan mengetahui dan mengenal Tuhan. Christ in you. Kristus sudah ditorehkan di dalam akal budi, sudah ditaruh dalam hati. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Saatnya kita bergerak di dalam kemanunggalan keberadaan kita dan dengan roh, dengan pribadi Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga kita selalu setiap hari memiliki pengharapan akan kemuliaan. Setiap hari, saudara, apapun yang sedang terjadi di dunia ini, kita memiliki pengharapan. Kita ada pengharapan akan kemuliaan. Saya percaya waktu kita melangkah setiap hari, kita bilang gini, saya percaya hari ini dengan pengharapan yang penuh dalam Kristus, aku akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam setiap langkah, di dalam setiap hal yang aku kerjakan, di dalam apapun yang aktivitas yang kita kerjakan setiap hari, baik kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, baik kita bagi orang yang bekerja, yang melayani, apapun itu, Christ in me, the hope of glory, pengharapan akan kemuliaan. Waktu aku melangkahkan kakiku ke tempat pekerjaan, waktu aku punya toko, waktu aku punya usaha, waktu aku memiliki segala aktivitas yang harus dijalani setiap hari, I believe Christ in me, Kristus ada di dalamku, yang dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Hari ini aku percaya ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam perjalanan ini. Tidak ada lain, tidak ada fokus yang lain, cuma dia yang ada dalam kita. Amin. Dan ini yang terakhir. Dan ini nggak populer yang terakhir. Tadi saya sudah singgung sedikit. Paulus menuliskan surat Kolose itu suatu dia ada di dalam penjara. Paulus harus dipenjarakan oleh karena Kristus. Tuhan Yesus berkata begini, kalau dunia membenci aku, maka dia juga akan membenci siapa? Kalau dunia membenci aku, kata Tuhan Yesus, maka dunia juga pasti akan membenci. Yes, membenci kita orang-orang pengikut. Nggak enak kan? Nggak enak. Soalnya gini, yang kita terima selama ini kita beritanya berkat. Kamu akan berkati, kamu akan berkelimpahan. Oke, berkat betul, nggak salah. Kamu akan berkelimpahan, salah nggak? Nggak salah. Itu semua jaminan atas kerajaan yang sudah kita ada di dalamnya. Kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam kerajaannya ada kemiskinan, nggak ada. Dalam kerajaannya ada kesusahan, nggak ada. Dalam kerajaannya sakit penyakit, nggak ada. Semuanya koridornya tuh kerajaan. Dalam kerajaannya kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan di dalam Kristus. Yohanes 10 ayat 10 itu janjinya dia. Tapi jangan lupakan hal-hal yang lain. Kita harus benar-benar menggali seluruh kekayaan firman ini untuk disampaikan kepada tubuh Kristus. Kalau Yesus saja, dia adalah firman yang menjadi manusia, dia dibenci, bahkan dia disiksa, bahkan disalib sampai mati di kayu salib. Kalau dia dibenci oleh dunia, ini enak ya. Saya mau katakan, dunia juga akan membenci kita. Dunia akan membenci kita. Seringkali kita buat gini, jangan dong keenakan berada di comfort zone, zona nyaman. Ya. Paulus punya zona nyamannya sendiri. Zona nyamannya Paulus ada in Christ, di dalam Kristus. Waktu dia ada di dalam penjara, kita seperti mikir, aduh kasihan banget ya. Paulus waktu itu dalam penjara, pasti dia nggak nyaman, nggak enak, suasananya nggak enak. Kata siapa? Nih ya, surat Paulus yang kita nikmati sampai saat ini itu dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan kalau kita mempelajari asal muasal kanonisasi Alkitab, dikatakan seperti ini. Kitab-kitab Paulus yang pertama kali muncul sebelum Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu muncul. Kitab-kitab Paulus dulu yang muncul. Jadi 50 tahun setelah kehadiran Yesus, kitab-kitab Rasul Paulus ini surat-surat yang dikumpulkan dan akhirnya menjadi pedoman, dan baru kitab Injil muncul. Bisa bayangkan jemaat mula-mula bertumbuh di dalam pengajaran Paulus. Luar biasa sekali. Jadi, tapi dia menuliskannya di mana? Dia menuliskan dalam penjara. Apakah dia merasa gak nyaman? Enggak. Paulus nyaman di dalam penjara. Paulus nyaman. Tapi kita pikir, dia di penjara kasihan. Enggak, jangan kasihan kepada Paulus. Paulus nyaman dalam penjara karena dia tahu waktu dia di penjara, Yesus ada di sana bersama dengan dia. Ingat cerita waktu mereka di penjara?
Dan tiba-tiba gerbang penjara itu terbuka secara supranatural. Mereka sedang dikerangkeng, mereka sedang diikat tangannya. Tiba-tiba semua ikatan mereka secara mujizat terlepas, dan akhirnya mereka bisa keluar dari penjara. Dan akhirnya penjaga penjara itu bisa menerima Yesus, dipertobatkan. Apakah Paulus merasa sengsara dalam penjara? Hidupku adalah Kristus, mati adalah satu untuk. Enak ya. Karena kita seringkali terimanya yang gitu sih. Kita terbiasa menerima yang kayaknya yang esensinya gini. Kalau penderitaan di dalam Kristus, kayaknya gimana? Tapi ini bagian orang percaya. Kalau Yesus saja dibenci, kalau Yesus dibenci sampai mati di atas kayu salib, maka para pengikutnya juga dibenci oleh dunia. Yohanes 17, kita bukan berasal dari dunia ini, kata Yesus. Kita berasal dari Dia. Kita mewarisi kerajaan yang tidak terpecah. Untuk itu pada sore hari ini saya ingin menguatkan saudara yang sedang mendengarkan dan mengikuti ibadah online Blessing Ministry pada sore malam hari ini, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Janjinya pasti. Walaupun engkau merasa engkau ada di lembah bayang-bayang kematian, dan di tengah-tengahnya engkau harus mengambil satu keputusan, apa yang harus engkau lakukan? Percaya. Terus berjalan bersama Dia, karena Dia yang akan memimpin kita dari iman kepada iman sampai pada akhirnya. Dan waktu engkau berjalan bersama Dia di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu seperti ini, disitulah kemuliaan Tuhan, terang Tuhan dinyatakan melalui hidupmu kepada kota, bangsa, generasi. Saatnya bercahaya untuk Tuhan. Saatnya untuk kita menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kota, bangsa, generasi ini. Dan waktu kita terus berjalan di dalam kebenaran ini, bagaimana? Kita nggak punya conversation yang lain. Kita nggak punya zona kenyamanan yang lain selain di dalam Kristus. Karena Dia, Christ in you. Kristus ada di dalam engkau. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan di dalam kehidupan kita dan keluarga. Mari kita tundukkan beberapa saat bahwa keberadaan saat ini. Engkau sepertinya melihat sekelilingmu. Engkau dikelilingi oleh, engkau berada dalam lembah bayang-bayang kematian. Dan di sana engkau juga merasa engkau ada di lembah keputusan. Ambil keputusan untuk bangkit. Ambil keputusan untuk kembali berjalan bersama dengan Dia. Bapak, kami berdoa pada saat ini. Segala bentuk intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, root out Tuhan. Cabut sampai ke akar-akar. Dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan iman yang teguh. Karena firman-Mu berkata, seperti Rasul Paulus mengatakan, kami mewarisi roh iman yang sama. Maka waktu kami ada di tempat ini dan saudara-saudara kami sedang menyaksikan ibadah online pada sore hari ini, mereka juga mewarisi roh iman yang sama yang berasal daripada Tuhan, untuk berjalan dari iman kepada iman, berjalan untuk dapat menyatakan kemuliaan Tuhan, berjalan untuk menyatakan kebenarannya, berjalan untuk menyatakan keselamatannya. Tuhan, kami percaya pembelaan-Mu akan Kau nyatakan bagi umat-Mu. Pembelaan-Mu akan Kau nyatakan bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kalau ada yang sakit, jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kalau ada saudara yang berada dalam kesulitan finansial, kami berdoa pada saat ini breakthrough, terobosan terjadi atas masalah finansialmu pada saat ini. Waktu engkau seperti sudah nggak punya akal lagi untuk dapat menemukan cara bagaimana engkau dapat memenuhkan kebutuhanmu setiap hari, maka kami berdoa pada saat ini. Breakthrough, terobosan terjadi. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, bahkan mungkin belum pernah engkau bawa di dalam pengharapanmu di dalam kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan melihat engkau. Tuhan melihat engkau.
Dan Tuhan sedang ingin melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupanmu. Saat ini bangkit. Berjalan kembali dengan iman yang kuat. Karena Dia adalah the author and finisher of our faith. Dia akan menciptakan iman kita ada. Dan akan memastikan kita akan sampai pada akhirnya di dalam iman yang teguh bersama dengan Dia. Yes. Yes. Breakthrough financial. Terobosan finansial terjadi. Bahkan bagi setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Apapun Tuhan yang sedang kami hadapi. Breakthrough financial. In the mighty name of Jesus. Waktu Tuhan sudah buka pintu, tidak akan dapat menutupnya. Kami percaya Tuhan membuka pintu-pintu yang baru. Buka pintu-pintu terobosan. Kami berdoa kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan Tuhan iman. Dan kami percaya waktu Engkau bekerja di tengah-tengah umat-Mu, maka kemuliaan hanya bagimu. Kami harus semakin kecil, Engkau harus semakin besar. Engkau harus semakin dimuliakan. Dan kami semakin tidak kelihatan. Kami semakin berada di dalam Kristus. Dan Kristus lain nyatakan. Karena Kristus ada di dalam kami. Kristus itulah pengharapan akan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Percaya bahwa kami akan berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kami berjalan dalam iman kepada iman. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Orang yang berseru kepada Tuhan pasti akan menerima jawaban doa. Menerima segala hal yang baik. Karena firman Tuhan berkata segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna berasal dari atas. Diturunkan oleh Bapa segala terang. Daripadanya tidak ada pertukaran akan bayaran. Daripadanya dia tidak pernah salah waktu dia menurunkan yang terbaik dan yang sempurna dalam kehidupan kita. Firman-Nya kami deklarasikan. Firman-Nya kami terima dengan segenap hati, dengan iman. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak kami berdoa juga untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami melihat ada atmosfer kematian atas bangsa ini, kami berdoa kehidupan datang atas Indonesia. Kami berdoa, oh, arise and shine Indonesia. Bangkit dan bersinarlah Indonesia. Sebab terang Tuhan datang atasmu dan kemuliaannya terbit atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Bapak Jokowi, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua yang ada di legislatif, yudikatif, semua Tuhan, tim-tim dokter, semua yang ada di rumah sakit segala macam. Itu mereka sedang bersepakat bersama-sama untuk membawa Indonesia keluar dari masalah yang sedang dihadapi pada saat ini. Berikan terus kekuatan, berikan terus kesehatan, berikan terus kepada mereka hikmat yang berasal daripadamu untuk membawa Indonesia keluar dari masalah yang sedang terjadi. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan tubuh Kristus yang ada di Indonesia. Saatnya tubuh Kristus bangkit, bersinar, kemuliaannya dinyatakan Tuhan. Karena kami percaya tubuh Kristus adalah saksimu pada akhir zaman ini untuk membawa pengenalan akan Engkau dengan berani. Dan kami percaya bahwa keselamatan, kemuliaan, dan kebenaran Tuhan akan dinyatakan atas bumi Indonesia. Bapak kami berdoa untuk blessing ministry. Mungkin kecil, tapi yang kecil kau pakai untuk membuat dampak yang luas. Kami percaya. Kami percaya pada saat ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Blessing ministry akan mengembang kiri kanan depan belakang. Ada orang-orang yang akan menyaksikan betapa Tuhan dahsyat dan mulia bekerja di tengah-tengah ministry ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan blessing ministry, tapi memuliakan Dia. Blessing ministry harus semakin kecil. Dan Tuhan harus semakin besar. Amin. Yesus yang harus semakin terlihat. Kemuliaannya lah yang dinyatakan melalui blessing ministry kepada banyak orang yang akan dilayani. Percaya Bapak bahwa melalui blessing ministry ini juga ada berkat-berkat kerajaan yang dicurahkan. Sehingga setiap bentuk pelayanan apapun yang akan dikerjakan ke depan, semua dana yang dibutuhkan, semua biaya yang dibutuhkan itu terpenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan pernah kekurangan karena kami memiliki sumber yang tidak pernah akan habis, yaitu sumber kelimpahan kehidupan yang berasal daripada Yesus di dalam kerajaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah online blessing pada tanggal 5 September pada saat ini. Saya percaya dahsyat dan luar biasa akan terus menuntun kami dapat melihat Engkau bekerja di dalam kami lebih lagi di dalam perjalanan ini. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita. Saudara, angkat tangan. Ingat ini yang memberkati engkau adalah Tuhan.
Yang berkati engkau adalah Tuhan. Waktu dia berkata seperti ini pada umat Israel, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Maka dia akan sungguh-sungguh memberkati dan melindungi engkau. Waktu engkau ada di tengah-tengah satu situasi yang gak enak, keuanganmu dan juga situasi dalam kehidupanmu, sepertinya di kiri kanan belakangmu ada kematian, Tuhan berkata dan berjanji, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Dan dia juga berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya setiap hari. Tuhan berjanji, firman-Nya berkata, kasih-Nya selalu baru setiap pagi bagi kehidupan kita. Dan itu terjadi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima Tuhan berkat-Mu. Pada sore hari ini kami terima firman-Mu. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah Blessing Ministry pada bulan ini, September awal. Nanti misalnya ada ibadah, kapan lagi jadwal ibadah yang akan berlangsung nanti akan diumumkan melalui Facebook ya. Kita ada apa lagi sih selain Facebook? Instagram ada juga. Instagram, YouTube channel ada juga. Ya. Ini udah banyak. Sekarang udah online, jadi Facebook ada, Instagram ada, YouTube channel ada. Jadi tune in terus, terhubung terus, terkoneksi terus dengan Blessing Ministry. Kami percaya kalau ada kesaksian dari saudara yang misalnya sedang suatu menyaksikan bersama-sama beribadah dalam Blessing Ministry, ada kesaksian Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan terobosan, bisa disampaikan nanti melalui inbox di Facebook atau di Instagram. Bisa sampaikan kepada kami supaya ini saling menguatkan tubuh Kristus yang ada pada saat-saat ini. Itu aja kami dari Blessing Ministry. Happy weekend. Selamat menyambut hari Minggu, besok beribadah bersama-sama, juga online di rumah masing-masing. Ya, seperti hari ini. Sampai berjumpa kembali pada ibadah online Blessing Ministry selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.